Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa saya akan membahas sekitar masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sahabat-sahabat sekalian, tentu kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak menyadari kalau kita setiap hari ini sebetulnya banyak sekali menyimpang dari perintah Allah dan menyimpang dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menyelesaikan masalah dan kita mencari jawabannya kepada hal-hal yang gaib. Nah, kepada hal-hal yang gaib biasanya kita mendatangi orang-orang pintar, kemudian memberi petunjuk-petunjuk gaib. Orang-orang pintar itu kemudian memberi petunjuk-petunjuk gaib yang kita tidak tahu dasarnya dari mana. Nah, kemudian petunjuk-petunjuk gaib itu kita laksanakan. Nah, disinilah potensi yang berbahaya sahabat-sahabat sekalian. Jadi semua hidup ini adalah masalah. Karena Allah sudah menciptakan hidup ini dengan berbagai masalah. Tujuannya untuk apa? Karena di balik masalah itu sebetulnya ada rahasia-rahasia rezeki yang Allah akan berikan kepada kita semua. Ada rahasia-rahasia ilmu pengetahuan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada hakikatnya hidup ini semuanya gaib, tetapi ya, harus diingat sahabat-sahabat sekalian bahwa semua yang gaib itu adalah harus berpedoman. Karena yang gaib itu kita tidak tahu, kita tidak mengetahui yang gaib itu. Maka kalau kita berpedoman kepada orang-orang yang mengetahui ilmu gaib, tetapi dia tidak punya dasar penjelasan ilmu gaib itu sumbernya dari mana, disitulah potensi berbahaya bagi kita, bahwa kita akan cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Salah satunya melakukan perbuatan syirik. Syirik itu adalah menuhankan selain Tuhan atau menduakan Tuhan. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam menyelesaikan masalah kita tidak boleh bertanya hal-hal yang gaib kepada orang-orang yang tidak tahu dasar-dasar pengetahuannya yang gaib itu dari mana. Jadi Allah sudah memberikan petunjuknya. Pedoman untuk hal-hal yang gaib itu adalah tiada lain adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran dan Sunnahnya yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Sebagai Muslim, kita adalah sumber-sumber yang gaib itu adalah sebagaimana yang diwariskan oleh Rasul adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi tidak ada hal-hal yang gaib yang bisa kita ketahui kecuali sumbernya dari Al-Quran. Nah, ketika ada orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib dan itu sumbernya tidak jelas, maka kita berpotensi berbahaya untuk menuhankan kepada orang tersebut. Nah, disinilah mengapa kita sangat dilarang untuk melakukan hal-hal yang praktek sihir, yaitu mengetahui hal-hal yang gaib yang sumbernya tidak jelas, yang sumbernya kepada orang dan orang itu mengetahuinya tidak jelas dari mana. Karena sifatnya gaib, maka kita berpotensi untuk tertipu. Karena itu hal sifatnya gaib, maka kita berpotensi untuk dibohongi. Maka kalau kita bersumber kepada Al-Quran, Al-Quran itu tertulis, hadis tertulis, maka dan hadis Quran itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya hadis itu. Maka kita bukan beriman kepada Rasulnya, tetapi bukan menuhankan Rasulnya, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sumber-sumber yang gaib sumbernya adalah yang benar, adalah dari hadis, dari Quran dan hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis sahih tentunya, maka pikiran kita bukan kepada manusianya, tetapi pikiran kita akan berkeyakinan dengan yang gaib itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya kalau kita berbicara yang gaib sumbernya kepada orang-orang yang ahli, orang-orang paranormal atau orang-orang pintar, maka hal-hal yang gaib itu berisiko bahwa kita akan beriman kepada orang-orang tersebut. Dan kita tidak boleh beriman kepada orang, sekalipun kepada Nabi, dalam hal-hal sesuatu, maka Nabi hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya mengingatkan bahwa kita harus beriman satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berkeyakinan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
Jadi bertanya hal-hal yang gaib kepada selain Al-Quran, selain yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu dilarang. Kenapa? Karena di situ berpotensi kita melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus menjadikan satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat yang mendominasi kehidupan kita ini, yang mengatur kehidupan kita ini adalah harus satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka jikalau kita beriman kepada hal-hal yang gaib, sumbernya dari manusia, maka sekali lagi saya bilang di situ kita akan terjebak menjadi manusia-manusia yang imannya akan bergeser kepada manusia. Dan disitulah potensi yang berbahaya bagi kita, karena kalau kita sudah bergeser keyakinan kita, keimanan kita kepada manusia dengan mengamini hal-hal yang gaib yang dikeluarkan oleh manusia, maka disitulah kita akan menjadi manusia-manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.